Apa itu Renaissance? Renaissance sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu re yang artinya kembali dan naître artinya lahir. Jadi arti dari Renaissance itu sendiri adalah lahir kembali, karena pada zaman Renaissance ini kembali lahir keinginan pada diri orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Menurut Jacob sendiri, Renaissance merupakan gerakan yang menemukan dunia dan manusia yang sebenarnya ia memandang Renaissance-lah yang menyelami manusia dan dunia. Artinya, Renaissance dipandang sebagai masa individualistis, masa kemajuan dari berbagai ikatan dan kewajiban lama. Zaman Renaissance ini terjadi pada abad pertengahan akhir, yakni lebih tepatnya pada abad ke-14 sampai ke abad 17. Pada abad ini, kehidupan di Eropa diatur oleh teosentris, di mana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan. Sebelum munculnya zaman Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan, atau yang biasa disebut dengan Dark Age. Gereja berkuasa mutlak pada masa itu. Semua ajaran yang berasal dari gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah, apalagi dilanggar. Selain itu, pada masa kegelapan, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh doktrin gereja yang terlalu berlebihan. Hal ini justru memunculkan suatu gerakan yang berusaha lepas dari doktrin gereja, dan gerakan itulah yang kemudian disebut dengan Renaissance. Gerakan ini mendorong untuk kembali mengembangkan ajaran Romawi dan Yunani kuno, serta mengembangkan ajaran yang menunjang pengembangan pemikiran modern yang bebas dan terbuka. Masa Renaissance sendiri salah satunya ditandai dengan berkembangnya bentuk pemikiran humanisme. Adanya bentuk pemikiran humanisme memberikan perubahan pada seni dan ilmu pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh besar dari zaman Renaissance diantaranya adalah Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Thomas More, Francisco Petrarca, dan Desiderius Erasmus. Salah satu pengaruh dari adanya Renaissance adalah munculnya teori bahwa bumi itu bulat, sehingga hal ini mendorong para pelaut dari Spanyol, Portugis, dan negara-negara lainnya untuk berlayar guna mencari daerah baru. Di antara tokoh penjelajah samudera yang dikenal pada masa itu ialah Columbus, Alfonso, Vasco da Gama, de Hoffmann, dan Bartholomew Dias. Bagi bangsa Indonesia sendiri, adanya Renaissance di negara-negara Eropa yang diikuti oleh penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa melahirkan imperialisme dan kolonialisme yang berlangsung cukup lama. Sedangkan secara global, Renaissance sendiri membawa dampak positif dan negatif, di antaranya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, kebangkitan kembali dari peradaban, membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju, serta tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Kesimpulannya, Renaissance merupakan titik awal dari sebuah peradaban modern di Eropa. Esensi dari semangat Renaissance salah satunya adalah pandangan bahwa manusia bukan hanya memikirkan nasib di akhirat, seperti semangat abad pertengahan, tapi mereka harus memikirkan hidupnya di dunia ini.